Ya, baik. Halo, halo. Ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin, amin. Ya, oke. Baik ya, oke. Video ini akan membahas tentang Surat Edaran Mahkamah Agung atau sering disebut SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Ya, tentang SEMA nomor 5 tahun 2021 pada huruf B besar, rumusan hukum perdata, huruf besar, angka 2 perdata khusus, huruf B, perselisihan hubungan industrial. Jadi ada ketentuan tentang SEMA yang menyangkut perselisihan hubungan industrial ya. Oke, nah, ini yang perlu kita bahas ini ya. Oke. Penjelasan di bagian tersebut di atas, ya, apa yang tadi dijelaskan pada rumusan hukum perdata, angka 2 perdata khusus dan sebagainya itu bertentangan, kalau saya lihat bertentangan dan membingungkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, Yungto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Yungto itu artinya lihatlah juga. Ya, ini bahasa hukum nih, Yungto ya. Yungto PP 35 tahun 2021. Oke, ya. Terkesan bahwa Mahkamah Agung dalam membuat ketentuan dalam bagian SEMA tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung, tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Yungto PP 35 Tahun 2021. Ya, jadi bertentangan. Bagi orang yang tahu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Yungto PP 35 Tahun 2021, SEMA ini bertentangan ini. Ya, benar kok bisa begini gitu kan. Padahal ketentuan dalam peraturan perundang-undangannya tidak seperti itu. Oke, baik. Berikut pembahasan yang rinci atas permasalahan tersebut di atas. Oke ya, oke silakan. Baik. Dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagikan video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut judul video ini selengkapnya. Ya, ini judul video selengkapnya ya. Kiranya diketahui bahwa selama ini saya telah membuat video, baik long video dan short video yang sangat banyak. Jadi ada koleksi video saya. Sebelum masuk pada materi pembahasan konten video, ada petunjuk tentang bagaimana cara untuk melihat koleksi video saya yang terdiri atas long video dan short video yang semuanya membahas tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Silakan ditonton, semoga bermanfaat. Berikut cara untuk melihat koleksi video saya sambil menonton video ini yang teman-teman sedang menontonnya. Silakan. Pada kotak A, satu, sambil nonton video ini, lihat ke bagian kiri bawah video yang sedang Anda tonton. Bagian kiri bawah ya. Oke. Dua, di sana ada logo bulat hitam, ada tertulis di atasnya tulisan BS, yaitu sebelah kiri ya, bawah kan. Ada tulisannya BS. Tiga, silakan klik pada logo bulat itu, maka akan tampil berjajar koleksi long video dan short video lainnya. Ya, oke. Kalau yang diklik itu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau akan melihat yang long video saja? Nah, kita lihat di kotak B. Di kotak B di video itu kan ada dilingkari dengan merah. Kalau yang video ini diklik, maka akan tampil semua long video saja. Ya, long video saja tampil seperti itu ya. Namanya koleksi ya tampil semuanya begitu ya. Nah, kalau akan melihat yang short video saja, maka sebelahnya short video saja yang diklik. Ya, oke, baik. Kita masuk ke materinya ya. Oke, ya. Jadi di sini di sebelah kanan ya ada apa judul katakanlah ketentuan dalam SEMA nomor 5 tahun 2021 pada huruf B rumusan hukum perdata angka 2 perdata khusus huruf B tentang perselisihan hubungan industrial. Ya, oke, nomor satu ya, oke. Nah, di sini bunyinya begini ya, ya di sebelah kiri ya. Ini langsung saya copy eh, dari apa kertasnya katakanlah ya, dari PDF-nya ya. Oke. Perselisihan hubungan Rusial. Satu ya, angka satu. Pekerja buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha
pada perusahaan yang sama setelah pensiun, nah ini jelas ya, dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, berarti ini pemutusan hubungan kerja yang kedua nih ya, pekerja buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak dipekerjakan kembali sesuai dengan peraturan perundangan. Saya membaca ini langsung what? Ini apa maksudnya gitu kan? Berarti di sini kalau disimpulkan, pekerja itu bekerja dalam dua periode. Periode pertama adalah sampai usia pensiun, ya kan? Dan pada usia pensiun itu tentu dia berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Tapi kemudian rupanya langsung dilanjutkan. Nah, gitu kan. Kalau skenario ini yang terjadi, dilanjutkan itu hampir dipastikan adalah PKWT. Dan kalau PKWT ya sudah selesai. Misalnya dikontrak 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. PKWT kan bisa 5 tahun ya, ya kan? Ya nggak apa-apa. Nanti di akhir itu selesai, habis, goodbye begitu ya. Itu. Lah kok di sini kemudian maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja yang kedua ini ya. Berarti yang kedua kan, pekerja buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja. Loh, ini double atau gimana nih? Rasanya tidak ada, ya. Saya tidak pernah menemui ya, saya sebagai praktisi yang puluhan tahun itu, yang kemudian dikontrak, bukan, pegawai dalam PKWTT, pensiun, kemudian PKWTT lagi. Ya memang bisa saja, nggak apa-apa, bisa saja. Tapi kalaupun toh demikian, ya ketentuan utama dalam hubungan kerja di eh, katakanlah Undang Ketenagakerjaan maupun di apa di Cipta Kerja dan sebagainya, maupun di PP 35 tahun 2021, ya pokoknya kalau hubungan kerjanya itu adalah permanen atau PKWTT, ya tentu kalau putus hubungan kerja, kalau memang tidak ada kesalahan, dia akan mendapatkan uang pesangon, uang penggarang masa kerja, dan uang penggantian hak. Simple ya. Ini nggak tahu nih, saya mau kenapa seperti ini ya. Maka itu kita bahas di sini ya. Oke, kita bahas di sini ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, terus kemudian di sini masih yang tadi di atas ya. Nah, di sini tentang pembahasan. Pembahasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 35 Tahun 2021. Satu ya, di pembahasan saya ya. Hubungan kerja bisa berupa PKWTT atau PKWT. Ini maksudnya apabila si pekerja itu dipekerjakan kembali setelah pensiun ya. Oke, berarti umurnya sudah 56 tahun lewat kan, kira-kira gitu kan. Ya. Hubungan kerja PKWTT bisa sampai pekerja mencapai usia pensiun. Sudah, itu hubungan kerja yang pertama. Setelah pekerja pensiun, bisa saja pekerja dipekerjakan kembali. Sering terjadi dan banyak terjadi. Tetapi kalau butuh terjadi, hampir semuanya adalah yang kedua itu, hubungan kerjanya adalah PKWT. Ya kan? Mungkin dia konsultan atau ada proyek apa dan sebagainya. Tidak kemudian persis sama seperti kemarin, ya kan? Jadi hubungan kerja PKWTT 2 kali. Saya belum pernah melihat dan mendengar ya. Oke, baik. Kalaupun toh ada, tentu nggak apa-apa. Kalaupun toh ada yang seperti itu pun harus dibayar uang pesangon, uang penggar masa kerja dan sebagainya. Berarti kalau begitu SEMA itu mengurangi hak orang itu seperti itu ya. Lalu ya kan? SEMA membuat undang-undang sendiri itu seperti itu ya. Oke, oke. Ini adalah ranah ketenagakerjaan ya. Oke. Angka 2. Pada hubungan kerja yang kedua, nah ini ya, saya mulai menusuk ke dalam ini gitu ya. Pada hubungan kerja yang kedua, sesudah pensiun, akan berupa hubungan kerja PKWT. Umumnya seperti itu, hampir 100%. Bersifat terbatas pada waktu tertentu. Putusnya hubungan kerja PKWT tidak ada kewajiban pembayaran apapun bagi pengusaha kepada pekerja, kecuali pembayaran uang kompensasi saja. Ini semuanya adalah sesuai dengan ketentuan dalam PP 35 tahun 2021, apa yang saya katakan. Oke, angka 3. PHK karena habisnya hubungan kerja adalah putus demi hukum. Kalau PKWT ya. Oke. Pekerja hanya menerima uang kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam PP 35 tahun 2021. Oke ya. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat permasalahan dalam ketentuan Mahkamah Agung pada SEMA itu ya. SEMA 5 tahun 2021. SEMA 5 2021 hanya melihat bahwa setelah pekerja pensiun dan dipekerjakan kembali, hubungan kerja yang kedua juga dalam status hubungan kerja PKWTT. Padahal padahal itu kalaupun toh ada sangat jarang.
hampir 99,9% itu adalah PKWT ya. Oke. Jadi PKWT kan tidak dapat pensiun apalagi penghargaan masa kerja ya, hanya uang kompensasi ya. Hubungan kerja yang permanen biasanya juga disebut demikian ya. Oke. Jadi PKWT itu permanen lah. Dua, berdasarkan asumsi atau logika Mahkamah Agung tersebut di atas, saya mencoba mengikuti pola pikirnya Mahkamah Agung nih ya. Maka SEMA mengatur dalam SEMA 5 2021 bahwa hubungan kerja yang kedua bila PHK tidak lagi menerima uang pensiun ataupun uang penghargaan masa kerja. Nah, ini, ya kan, mengatur eh, tidak lagi menerima uang pensiun ataupun uang penghargaan masa kerja. Asumsinya seperti itu. Maka lalu dikasih tahu, oke, dapat uang penghargaan masa kerja seperti itu ya. Oke. Menjadi kacau karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak mengatur tentang hubungan kerja PKWTT yang berkesudahan karena usia pensiun. Tidak ada aturan khusus. Karena memang sangat jarang terjadi. Saya juga heran nih perusahaan macam apa nih kalau seperti begini gitu kan. Sudah pensiun diulangi lagi dan untuk PKWTT lagi begitu ya. Oke. Ya tidak salah. Boleh, boleh, silakan boleh. Tapi dalam hal ini sesuai dengan rumus yang dasar ya kalau orang PKWTT itu diberhentikan karena usia pensiun atau diberikan tidak karena kesalahan, dia berhak atas uang pesangon, uang pengganti masa kerja, dan uang penggantian hak. Seperti itu ya. Bila PHK tidak lagi menerima uang pensiun atau ini menjadi kacau karena Undang Nomor 6 Tahun 2003 tidak mengatur tentang hubungan kerja PKWTT yang berkesudahan karena usia pensiun. Lalu dipekerjakan lagi dengan status PKWTT sama dengan yang tadi ya. Oke. Aturan mendasar yang digunakan dalam PP 35 tahun 2021 adalah hubungan kerja PKWTT bila hubungan kerja putus karena usia pensiun dan pekerja itu tidak melakukan kesalahan ya, oke. Pekerja akan menerima uang pensiun dan uang pengganti masa kerja tidak pandang hubungan kerja yang pertama atau yang kedua. Nah, itu rumus utama seperti itu ya. Oke. Baik, ya, oke, baik ya. Oke. Nah, selanjutnya pola pikir Mahkamah Agung. Ya, saya mencoba mencoba mengikuti pola pikirnya ya. Ya, coba. Pekerja sudah mencapai usia pensiun, lalu di PHK. Pekerja tersebut sudah mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Ketiganya disebut oleh MA mendapatkan hak-hak pensiunnya. Ada kata-kata ini disebut dalam SEMA itu ya. Kemudian pekerja tersebut bekerja lagi, maka nanti kalau pekerja itu PHK, maka pekerja itu masih mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Ya, yang tadi juga ya. Oke. Berulang-ulang saya ulangi ya. Komentar saya, Mahkamah Agung tidak membaca ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan atau PP 35 Tahun 2021. Ternyata, ternyata ini ya, PP 35 Tahun 2021 itu diundangkan itu pada bulan Februari 2021. Jadi diundangkan pada Februari. Dan SEMA ini adalah Desember 2021. Jadi sudah ada hampir setahun. Bukan barang baru ya, ya kan gitu kan. Jadi urut-urutannya udah benar itu. Ada apa? PP 35 2021 keluar aturan yang itu digunakan siapapun ya dalam ketenaga kerjaan. Kemudian Desember Mahkamah Agung membuat itu. Mestinya membaca yang PP 35 2021 dong mestinya ya. Oke. Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengubah isi peraturan perundang-undangan tertentu. Mahkamah Agung dalam memutus perkara harus merujuk mengacu pada peraturan perundang yang terkait dong. Iya kan? Referensinya semuanya hukum acara memang Mahkamah Agung yang mempunyai. Tetapi ketika sampai pada yang aplikasi daripada undang-undang, ya mengikuti undang-undang yang ada begitu kan. Jangan lalu membuat peraturan sendiri gitu kan. Bukan semuanya sendiri atau menabrak mengubah peraturan perundang-undangan tertentu gitu loh. Itu. Saya melihat seperti itu ya. Boleh saja dong. Oke ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus ya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan studi kasus. Bagaimana kalau pekerja pensiun lalu dipekerjakan kembali dengan PKWT, tapi dalam status PKWT dalam hubungan kerja yang kedua lebih dari 5 tahun. Misalnya begini ya, bisa juga kan? Siapa tahu ini terjadi seperti itu. Jadi sudah pensiun, tapi kemudian di PKWT kan dan melewati lima tahun. Dan ini sesuai dengan ketentuan apa dalam PP 35 juga, kalau bukan PP 35, pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Kalau terjadi pelanggaran, maka hubungan kerja eh, demi hukum berubah menjadi PKWTT. Siapa tahu begitu. Ternyata hubungan
kerja ronda kedua itu lebih dari 5 tahun, 6 tahun. Nah, itu menjadi PKWT. Maka dia si pekerja ini di PHK atas posisi status sebagai PKWTT. Itu pun kalau begitu juga harus diberikan lengkap. UP, UPMK, dan UPH, Undang Pengadilan Hak seperti ya gitu ya. Oke. Nah, coba kita baca jawaban studi kasus itu. Jawaban studi kasus, berdasarkan ketentuan tentang PHK yang diatur dalam PP 35 tahun 2021, ada dua kelompok. Satu, PHK yang disebabkan karena kondisi, ya ini supaya lebih jernih lagi ya. Ada sistematika seperti ini. Satu, PHK yang disebabkan karena kondisi perusahaan melakukan efisiensi, mengalami kerugian. Ini bisa juga disebut dengan corporate culture, jadi corporate affair. Jadi ada kejadian-kejadian di perusahaan karena perusahaan mengalami efisiensi, perusahaan mengalami rugi, perusahaan mengalami pilot, perusahaan mengalami force majeure ya. Bisa juga seperti itu, bekerja tidak salah ya. Atau eh, melakukan kesalahan dan sudah diberikan surat peringatan yang cukup, alasan alamiah ya. Dan ini adalah PHK karena pelanggaran ringan, diberi peringatan dan sebagainya kalau masih tidak memperbaiki diri kan akan di-PHK ujung-ujungnya. Itu pun dapat uang pesangon, uang pengaruh masa kerja sama meskipun jumlahnya lebih kecil ya. Oke, seperti itu. Ini pekerja ini maka pada angka satu pekerja menerima uang pesangon, uang pengaruh masa kerja dan uang penggantian hak. Itu kelompok satu. Nah, kelompok dua, PHK yang disebabkan karena pelanggaran mendesak, pekerja mengundurkan diri atau sejenisnya seperti itu. Nah, baru beda ini. Pekerja ini menerima hanya pekerja ini hanya menerima uang penggantian hak dan uang pisah. Sama sekali tidak dapat UPMK dan UPH tadi gitu ya. Oke. Berdasarkan konsep di atas tentang studi kasus tersebut, pekerja yang untuk kedua kalinya di PHK karena berstatus PKWTT, pekerja PHK lagi yang kedua kalinya karena tanpa kesalahan, pasti ya tanpa kesalahan ya. Maka pekerja berhak atas paket pembayaran sebagaimana diatur dalam angka satu di atas, lengkap. UP, UPMK, dan UPH. Gitu. Oke ya, studi kasus. Kita tes, begitu ternyata ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat sekarang, oke. Nah, di sini, em, ini. Sekarang menjadi lebih jelas lagi. Saya buat suatu semacam skema ya. Oke. Jadi di sebelah kiri, ya, ada penjelasan di situ ya. Oke. Hubungan kerja ke satu, maksudnya yang pertama, gitu kan. Kemudian dia pensiun. Mungkin 56 tahun atau apa begitu ya. PHK pertama karena usia pensiun. Nah, kan pembayarannya adalah UP di bawah itu ya. 1, 2, 3 UP, UPMK, dan UPH. Pembayaran ini normal ya. Nah, kemudian, nah, bapak kedua ini ya, setelah pensiun, nah, yang umum tadi saya katakan, katakanlah 99,9% itu adalah versi satu yang di atas. Hubungan kerja yang kedua, itu adalah PKWT, versi satu. Nah, karena versi satu PKWT, maka nanti kalau habis kontraknya, ya sudah selesai. Pekerja itu akan mendapatkan uang kompensasi. Itu yang berjalan seperti itu. Nah, ternyata barangkali SEMA menemukan suatu versi dua yang bawah ini. Kan ini atau ya, di bawah itu, yang dasarnya biru ya. Hubungan kerja yang kedua, versi dua. Nah, ternyata itu tadi, PKWTT. Ya kan? Versi 2 adalah PKWTT, satu tulis merah di situ ya. Versi 2 PKWTT. Nah, ini pun harus seperti ini paketnya. Uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak. Tapi SEMA hanya memberikan uang penghargaan masa kerja. Ini nggak benar ini. Saya tidak setuju kalau ditanya begini ya. Saya tidak setuju ya seperti itu. Boleh dong, boleh dong. Mengkritik ya boleh, boleh saja kan. Oke, baik. Sekarang mudah-mudahan menjadi semakin jelas ya. Oke, baik ya. Oke. Nah, jadi kalau disimpulkan, SEMA 5 tahun 2021 itu terbitnya adalah eh, 18 Desember 2021. Sedangkan PP 35 tahun 2021 itu lebih awal. Terbitnya adalah 2 Februari 2021. PP 35 2021 terbit Februari dan SEMA 5 2021 terbit Desember 2021. Oke, berarti sudah ada dong referensinya ya. Oke. Faktanya adalah tentang pembayaran terkait dengan PHK diatur lebih dulu oleh PP 35 2021 dan berhubungan langsung dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Nah, ya. Ada yang PP itu ada karena adanya undang-undang ya. Oke. Terkesan, kesan saya ya, boleh dong. Saya punya kesan kan.
Terkesan Mahkamah Agung tidak mempelajari, membaca kembali ketentuan dasar dalam peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 2023 dan PP 35 tahun 2001 dalam membuat ketentuan dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini. SEMA tentu tidak boleh membuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundangan karena pengadilan itu membuat putusan tentu mengacu pada peraturan perundangan yang terkait dalam bidang apapun gitu kan. Oke. Pengalaman pahit, nah ini ya, ada pengalaman pahit sebetulnya untuk diketahui ya. Terjadi hal yang seperti ini. Angka 5 ya. Pengalaman pahit adalah kasus tentang pembayaran upah ketika proses pada waktu terjadi PHK. Jadi undang-undang itu membolehkan, Undang-Undang 13 tahun 2003, bahwa pekerja yang sedang diproses itu dirumahkan, diskorsing oleh perusahaan. Tapi dengan syarat bahwa selama masa skorsing itu, sambil menunggu eh, putusan, itu harus dibayar upahnya penuh. Sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Nah, tadinya tidak seperti itu. Tapi kemudian dikukuhkan oleh eh, oleh eh, dan ini kan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2011. Jadi putusan MK 37 tahun 2011 menegaskan bahwa ya memang harus pekerja itu dibayar terus upahnya sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya sudah inkrah, sudah kasasi, sudah habis. Sampai di situ. Nah itu bisa makan waktu mungkin ya 1 tahun, 1,5 tahun atau seperti itu. Tetapi kemudian keluarlah SEMA, ya, keluarlah SEMA nomor 3 tahun 2015. Jadi 4 tahun kemudian tadi ya, putusan MK kan 37 tahun 2011. Keluar SEMA nomor 3 2015, 4 tahun kemudian, SEMA 32, SEMA 3 tahun 2012 ini mengatur bahwa upah itu hanya dibayar 6 bulan. Wah, ini perentangan yang betul-betul bertentangan nih, gitu kan, antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan surat edaran Mahkamah Agung. Sudah ada. Ya apa boleh pengusaha ya senang juga. Pengusaha yang seharusnya bisa membayar sampai 1 tahun dan sebagainya karena menunggu putusan kasasi, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gewisse begitu. Ini cuman diberi batasi 6 bulan. Oke, ini kesannya. Terkesan bahwa SEMA cenderung berpihak untuk manfaat pengusaha. Apa boleh buat ya? Kesan aja sih. Mungkin salah ya. Oke. Kasus ini yang kedua kalinya pengusaha diberikan kenyamanan dibandingkan dengan pekerja. Baik, oke, menarik ya, menarik ya, oke, ya boleh dong kita kritis ya, oke, oke, memberikan apa, pokoknya ada dasar hukumnya yang penting seperti itu ya, tidak ngawur dan tidak ngarang seperti itu ya, baik, baik sampai di sini, semoga bermanfaat, silakan seperti biasa, saya menganjurkan silakan di-share, dibagi pada siapapun. Kalau Anda orang kantoran, berikan pada atasan, pada level yang sama pada Anda, pada anak buah dan sebagainya, atau mungkin teman-teman supaya ilmu ini menyebar kemana-mana dan pembagian membagikan pengetahuan itu adalah selalu baik. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya, tidak kalah hebohnya. Oke, ya ya, sampai di sini ya. Oke, salam sehat dan salam sukses selalu. Ya ya.